Ngomong dong, jangan saja ngambil potong YouTube Saifuddin Ibrahim lalu dipakai untuk diulang-ulang, kemudian video saya kamu balikin, yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Bohong semua kalian itu. Pasti ada kewajiban yang harus dilakukan dalam masuk agama Islam, terutama sholat. Siap sholat ya. Nah, jadi kalau udah masuk agama Islam harus sholat 5 waktu minimal, itu minimal sholat 5 waktu. Kalau nggak bisa ngerjakan sholat sunnah nggak jadi masalah, itu hanya sunnah. Yang penting itu sholat 5 waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang penting harus dikerjakan. Sunnah itu hanya sunnah saja, dikerjakan dan berpahala, nggak dikerjakan nggak jadi masalah, gitu kan. Yang penting sholat 5 waktunya saja. Siap? Siap ya? Kalau ada duit, umroh mau? Kalau ada rezeki ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan atas dukungannya terhadap channel ini. Dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat, tajuk video kali ini kita beri judul Abraham bin Moses kejang-kejang, mu'alaf pun senang. Nah, itulah sahabat. Jadi setiap hari untuk saat-saat sekarang ini yang namanya pendeta abal-abal atau si badut murtadin Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim selalu kejang-kejang ya para sahabat, selalu marah-marah, selalu seperti kebakaran jenggot, seperti orang galau, orang gabut dan lain sebagainya yang menunjukkan keresahan jiwanya. Karena apa? Semua apa yang dia lakukan itu tidak menguntungkan kekristenan, justru merugikan kekristenan. Terbukti dengan banyaknya mu'alaf, banyaknya para non muslim yang kritis dan logis dan akhirnya mendapatkan hidayah dan bersyahadat masuk Islam. Jadi cocok sekali dengan judulnya, ketika Saifuddin Ibrahim kejang-kejang, mu'alaf pun senang. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Ini, hei kadrun, hei akun-akun kacau, hei AHMC, Ajotea, Tasik Ngaji, Masjid YouTube. Coba kamu gembar-gemborkan itu kasus-kasus pelecehan yang dilakukan oleh umat. Ngomong dong, jangan saja ngambil potong YouTube Saifuddin Ibrahim lalu dipakai untuk diulang-ulang, kemudian video saya kamu balikin, yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Nah, di sini pendeta abal-abal Abraham bin Moses kejang-kejang, kesurupan karena videonya direaction oleh banyak muslim, banyak channel-channel muslim. Ya, video reaction itu memang harus dipotong ya, dipotong, dikomentari. Seumpama muter video Abraham bin Moses ini 1 menit, memang harus dipotong dan dikomentari lebih dari 1 menit, dikomentari 2 menit, 3 menit gitu. Jadi santai saja Abraham bin Moses, nggak usah nangis, nggak usah kesurupan. Jika videomu dibalik kanan kiri pun oke. Ya untung saja tidak dibalik
atas bawah, lah kan jungkel akhirnya ente. Seharusnya kalau Abraham bin Moses ini nggak bodoh-bodoh amat, itu seharusnya tahu hukum alam. Ya, kalau ada aksi, ada reaksi, itu wajar. Ada aksi, ada reaksi, ada asap, ada api. Lo jual, gua beli. Lo jual, gue borong, kan seperti itu. Tetapi kenapa ketika dia tidak berani pulang ke Indonesia, yang notabene dia sudah jadi tersangka penista agama, keluar-keluar menistakan agama orang dari luar negeri, dan lalu dikanter melalui videonya dijawab, kok mencak-mencak. Nah inilah. Oke sahabat, kita tinggalkan pendeta abal-abal Abraham bin Moses, biarkanlah dia kejang-kejang ya. Kita sambut mualaf baru kita dengan sukacita, dengan riang gembira, yaitu di sini kita ambil video dari channel Ustadz Dayak. Mari kita dukung channel Ustadz Dayak biar semakin berkembang. Kita dukung dengan kita like, juga subscribe, dan juga kita share video-video di channel Ustadz Dayak. Dan kita doakan untuk Ustadz Dayak mudah-mudahan selalu sehat dan semakin dideraskan rezekinya agar semakin semangat di dalam berdakwah. Hari ini kita akan mengislamkan saudara kita Buce Bungki. Insya Allah nanti nama Islamnya akan menjadi Muhammad Buce Bungki. Jadi nanti bisa dipanggil Muhammad. Ya, panggil Muhammad. Paling apa sih? Aduh. Nah sahabat, kemarin Ustadz Dayak mensyahadatkan seorang anak muda guru Katolik. Nah beliaunya ini bersyahadat masuk Islam, dan prosesi bersyahadatnya dari seorang anak muda yang seorang guru itu dibimbing oleh Ustadz Dayak. Ada beberapa hal sebelum saya mensyahadatkan. Sebelum masuk agama Islam, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bunci. Yang pertama, Bunci ini kan sudah punya agama sebelumnya ya, sudah punya agama Katolik lagi. Nggak nyesal keluar dari agama Katolik. Nggak, serius. Saya dulu juga agama Katolik. Ya, kemudian kalau sudah masuk agama Islam, pasti ada kewajiban yang harus dilakukan setelah masuk agama Islam, terutama sholat. Siap sholat, ya. Nah, jadi kalau sudah masuk agama Islam harus sholat 5 waktu minimal lah itu. Sebelum acara inti yaitu proses bersyahadat dari saudara baru kita ini dimulai, terlebih dahulu saudara baru kita yang mau masuk Islam ini ditanya-tanya dulu oleh Ustadz Dayak, apakah nanti setelah masuk Islam maka akan ada kewajiban yang harus dijalankan, yaitu sholat 5 waktu. Nah disitulah ditanya oleh Ustadz Dayak dan dijawab oleh saudara baru kita ini siap atau bersedia dengan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam. Subuh, Zohor, Asar, Maghrib, Isya itu yang penting harus dikerjakan. Sunnah itu hanya sunnah saja, dikerjakan dan berpahala, nggak dikerjakan nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting sholat 5 waktunya saja. Siap? Siap ya? Kalau ada duit, umroh mau? Kalau ada rezeki ya. Oke, mungkin. Dan selanjutnya santai aja. Kalau sudah masuk agama Islam, ya harus berani belajar. Belajar, jangan hanya sekedar masuk agama Islam. Masuk doang, syahadat, semua bisa. Orang semua bisa syahadat. Cuman yang jadi permasalahan itu kalau sudah syahadat, dia harus belajar lah, belajar ngaji, belajar pendidikan ilmu agama Islam gitu kan. Apalagi sekarang Bunci kan seorang guru bahasa Indonesia. Jarang menemukan orang Dayak guru bahasa Indonesia. Nah ini di sekolah negeri di Kota Pontianak lagi kan mantap namanya.
Dan setelah ditanya tentang kesanggupan melakukan kewajiban-kewajiban ya setelah nanti masuk Islam, yang terutama adalah sholat 5 waktu. Dan oleh Ustadz Daya dinasihati pula, nasihat kepada calon mu'alaf ini agar nanti setelah masuk Islam maka harus tetap semangat belajar tentang ilmu-ilmu agama Islam. Apalagi calon mu'alaf ini adalah juga seorang guru sekolah di kota Pontianak. Nah, sungguh sangat luar biasa sekali. Yang jelas anak muda yang cerdas ini telah mendapatkan hidayah dan sebentar lagi akan bersyahadat. Surat pernyataan memeluk agama Islam yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Buce Bungki, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Engkadu 25 April 1995, alamat asal Jalan Dusun Engkadu, RT RW 0401, Engkadu, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Alamat sekarang sama dengan di atas. Suku Dayak, pekerjaan honorer, agama semula Katolik, dengan sadar dan tulus ikhlas tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Saya memohon untuk dibimbing memeluk agama Islam dan bersedia menjalankan syariat agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya Buce Bungki menyatakan keluar dari agama Katolik, dan pada hari ini Selasa tanggal 12 Juli 2022 saya Buce Bungki menyatakan memeluk agama Islam. Semoga saya menjadi Islam yang kafah dan bermanfaat bagi agama Islam. Pontianak, 12 Juli 2022. Pemohon Buce Bungki. Mengetahui bagian pengislaman Muhammad Damanhuri, SHI, SH, MPD. Nah, setelah saudara baru kita ini membacakan surat pernyataan masuk Islam dan telah meninggalkan agamanya yang lama yaitu Katolik, di situ disebutkan juga identitas diri, nama, alamat, komplit, lengkap ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan semua terbuka apa adanya. Jadi seandainya itu dicek, itu bisa langsung dicari apakah memang betul dulunya Katolik dan sekarang sudah masuk Islam. Itu bisa dengan jelas, itu bisa dikonfirmasi gitu. Jadi bukan abal-abal lah, bukan seperti kesaksian-kesaksian di tetangga sebelah yang nggak jelas, abal-abal, odong-odong, dan kebanyakan dari mereka kadal alias kafir dari lahir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oke. Ya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Barakallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sahabat, mari kita doakan untuk saudara baru kita, mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat belajar tentang agama Islam. Dan biarkanlah si pendeta abal-abal Abraham bin Moses kejang-kejang meriang. Yang penting banyak sekali mu'alaf berbondong-bondong masuk Islam dengan hati senang, dengan hati riang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.